anak cucuku, kembali berjumpa dengan Eyang di dalam video Eyang biografi Wayang Purwo. Tokohnya sekarang adalah Subali. Kita ke zaman Ramayana ya. Subali. Subali ini adalah putra daripada Begawan Gotomo dari pertapaan Grastino dengan seorang bidadari yang bernama Dewi Indrati atau Dewi Indradi. Ya. Nah, karena Subali ini adalah putra dari orang yang berbeda, yaitu manusia dan bukan manusia, maka dia diberi nama depan Bambang. Pertama, aslinya adalah Bambang Guwarsi. Sebelum nama Subali itu namanya Bambang Guwarsi. Dia punya saudara dua. Yang pertama kali adalah Anjani, itu perempuan, dan adiknya adalah Bambang Guwarso yang nantinya akan menjadi Sugriwo itu. Permasalahannya adalah permasalahan Cupu Mane Astagina. Sudah yang ceritakan di dalam Anjani. Jadi di sini hanya yang ceritakan secara singkat saja. Anjani punya mainan yang luar biasa, dan kedua adiknya ini pada ngiri laporan kepada bapaknya. Anjani dipanggil. Mana coba lihat kayak apa mainan itu. Begitu dilihat, Begawan Gotomo kaget karena dia adalah mainan itu adalah Cupu Mane Astagina. Tidak ada di dunia, ya, adanya di kayangan. Di situ ada tanda tangannya apa itu Dewa Matahari atau Bathara Surya. Ini kamu dapat dari mana ini? Cupu Mane Astagina. Cupu itu wadah, Mane itu perhiasan, Asto itu 8, Gina itu kegunaan. Wadah perhiasan yang bisa dipakai untuk 8 kegunaan. Oh, luar biasa. Oh, ini dari ibu, panggil ibumu. Panggil, Dewi Indrati dipanggil. Ditanya, kamu dapat ini dari mana? Tapi Dewi Indrati diem aja. Indrati, ini dari mana kamu dapatnya? Tapi nggak menjawab. Marah Begawan Gotomo. Kamu ditanya sama suaminya diem aja kayak tugu. Jadi tugu Dewi Indrati. Langsung dibuang tugu itu. Dan tugu itu jatuhnya di perbatasan hutan Alengkodirojo. Ya, hutan Alengkodirojo. Di perbatasan di situ. Ini yang bertiga ini tetap mau memiliki apa itu Cupu Mane Astagina itu. Dibuang sama Begawan Gotomo. Jatuh menjadi sendang, menjadi telaga. Namanya Telaga Madirdo. Dia pada masuk ke situ dan jadi kera. Anjani juga gitu, cuci muka, cuci tangan jadi kera. Sugriwo, Subali yang diiringi oleh mbahnya, oleh pembantunya yaitu Kapimendo dan Kapi Jembawan juga jadi. Akhirnya turunlah Bathara Narada mengatakan, Subali ini fokusnya yang lain tidak diceritakan. Kamu harus bertapa ngidang. Ulangi, bukan ngidang, bertopo ngalong. Bagaikan kalong. Kalong itu kalau malam mencari makanan, kalau siang tidur, dan tidurnya kakinya di atas di pohon. Jangan mengakhiri bertapamu itu kalau belum dibangunkan oleh seseorang. Jadi dia kalau malam dia mencari makanan buah-buahan, kalau siang dia tergantung. Nah, pada waktu itu Prabu Rahwana Raja dari Alengkodirojo sedang keliling jagat, lewat di atasnya itu nggak kuat, jatuh, dia jatuhin apa itu Subali, ya, Subali. Jadi setelah dia apa itu dosa itu menjadi kera itu namanya diganti Subali, Sugriwo Subali ya, sama Bathara Narada. Udah jatuh di situ. Wah, ternyata kamu yang bikin aku jatuh. Maka bertempurlah dua orang antara Rahwana dan Subali. Rahwana kalah. Subali asal dibunuh hidup lagi, dibunuh hidup lagi. Wah, Rahwana tahu, wah dia ini punya aji-aji Poncosono. Ya sudah, biar aku tak mengalah, nanti Poncosono akan aku rebut. Berguru akhirnya. Udah aku kalah, aku menjadi muridmu.
berguru. Jadi Dasamuka itu berguru di Subali. Karena apa? Karena dia pengen Haji Poncosona itu. Nah, pada suatu ketika di Kahyangan Salendra Bawana ada rame-rame di sana. Yaitu Prabu Lembusura dan Prabu Mahesa Surapatihnya atau saudara kembarnya itu mengancam Kahyangan Salendra Bawana karena dia minta Dewi Tara, Betari Tara diminta sama dia untuk jadikan istrinya, tapi ditolak sama Bathara Indra. Wah, Kahyangan Narada akhirnya, Bathara Narada yang bergenjang itu datang ke tempatnya si Subali. Subali, aku minta tolong. Itu ada apa itu Mahesasura dan Lembusura di Kiskendha, di Gua Kiskendha. Nanti kalau kamu bisa menang, kamu tak kasih kerajaan Gua Kiskendha, kecuali itu juga tak kasih Dewi Tara sebagai istri. Ya udah, berangkat. Dia ngajak adiknya Sugriwa. Nah, pada suatu ketika itu si Mahesasura dan Lembusura berada di dalam gua Kiskendha. Dia masuk Subali. Sebelum masuk dia ngomong sama adiknya Sugriwa. Nanti kalau yang mengalir di parit ini adalah darah merah, maka dia telah gugur. Tapi kalau yang mengalir itu darahnya putih, berarti aku telah gugur. Setelah darah putih mengalir, kamu cepat-cepat tutup pintu gua ini dengan batu gede itu. Ngerti kamu? Ya, Kakak Mas, ngerti aku. Oke. Bertempur, tahu-taunya yaitu Lembusura dan Mahesasura dipegang tengkuknya, langsung dijedotin kiri. Wah, otaknya cair kemana-mana, darahnya juga. Yang mengalir darah merah dan otak yang putih itu. Sugriwa melihat, loh ini kok merah dan putih. Wah, berarti musuhnya mati, kakakku juga mati. Tutup pintunya, jeduat. Tutup, dia naik ke Suralaya, ke Kaindran. Sampai di Kaindran dia diberikan Gua Kiskendha menjadi raja dan dia diberikan Dewi Tara. Nah, padahal si Subali nggak mati. Subali, wah ini kurang ajar nih adikku ini. Kok ditutup ini, langsung dibongkar ini batunya ini, bisa keluar langsung naik ke Solo. Berperanglah antara Sugriwa dan Subali. Tapi Sugriwa mengatakan, Kakanda ini sebetulnya aku cuma melaksanakan apa yang kamu katakan itu. Karena darah putihnya mengalir di situ, jadi itu aku menutup pintu. Lama-lama sadar Subali, oh iya, ya udah kalau begitu. Kembali Subali. Subali kembali. Jadi si itu yang jadi raja adalah Sugriwa dan mempunyai permaisuri Dewi Tara. Rawana Raja pakai tipu muslihatnya. Wah, digosok-gosok itu kamu yang harusnya, bukan Sugriwa, kamu justru. Wah, bener-bener kamu. Bener itu. Ya. Oke deh. Langsung dia memerangi Kiskendha. Sugriwa kalah, kalah, dia langsung pergi dari situ. Sekarang yang menjadi raja di situ adalah Subali. Permaisurinya Dewi Tara tadi, yang istrinya Sugriwa tadi diambil. Udah. Pada suatu ketika sudah berapa lama tahunan, maka Sugriwa berada di Gunung Malyawan. Dia tahu, dia ngerti kalau sebetulnya ada seorang kesatria yang akan menolong dia. Kesatria itu adalah Rama Wijaya. Datang diundang dia. Oke. Sekarang gini aja Rama Wijaya. Jadi tolonglah aku supaya supaya mengalahkan Subali. Dan nanti aku akan membela kamu untuk mencari Dewi Sinta. Benar terjadi. Ketika Sugriwa dan Subali sedang perang rame-ramenya, maka Rama Wijaya, Raden Rama Wijaya melepaskan panahnya.
Wijaya jedet langsung mati. Kena Subali mati. Terus Haji Pontosononya, karena Haji Pontosono itu sewaktu-waktu dia mati, dia akan berpindah ke muridnya, masuk ke Dasamuka. Wah, udah. Akhirnya si Sugriwa menjadi raja di situ. Permaisurinya Dewi Tara, tapi Dewi Tara sudah terlanjur punya anak namanya Joyo Anggodo. Ketek juga, putih, warnanya merah, ya, ketek, Rewondo atau Wanoro. Subali akhirnya mati kena panahnya Romo Wijoyo, dan aji-ajinya Pontosononya masuk ke Rahwana, karena memang sudah janji kalau saya nanti mati, aji-aji ini, pusaka ini akan ke kamu sebagai muridku yang paling tunggal. Subali, yang mana Subali? Ini loh Subali. Ini adalah Subali. Sebelumnya dia namanya adalah Bambang Guwarsi, tampan tadinya. Tapi karena dia pengen itu, angkara murka pengen cupu mane Astagina, akhirnya dia berubah menjadi kera seperti ini. Subali. Adiknya bernama Sugriwa, yang nanti akhirnya dia menyerang kerajaan Alengkodirojo, membantu kembalinya Dewi Sinta. Ya. Subali atau Bambang Guwarsi. Terima kasih anak cucu Eyang sudah like, sudah share, sudah komentar, ya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Jaya Wijayanti rahayu ingkang samya pinanggya. Nuwun.